Kalau teknologi AI ini dikembangkan tanpa kendali, maka kemanusiaan kita akan hilang. Kemanusiaan kita akan terancam. Apakah AI ini pernah ada? Apakah ini bisa mengancam kemanusiaan? Sangat bisa. Kecerdasan buatan itu bukan kesadaran. Kesadaran itu adalah murni milik atma, milik jiwa, milik jati diri. Sementara kecerdasan buatan ini murni memang masih ranahnya pikiran. Nah, kalau itu terus dikembangkan, teknologi pikiran ini mengancam kemanusiaan kita, mengancam jati diri kita. Sekali lagi, ini bukan masalah benar atau salah. Keberadaan kita ini untuk kita merasa utuh sebagai lahiriah, juga utuh sebagai batiniah, utuh sebagai sebuah kesadaran, juga pikiran. Dalam konteks ini kecerdasan. Ini mungkin sesuatu bahasa yang atau istilah yang mungkin baru bisa aku sampaikan dengan konteks atau pembahasan seperti ini. Tetapi aku mengatakan bahwa apakah Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sejahtera ya. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan seperti biasa menampilkan sudut pandang. Nah, sudut pandang yang ingin kusoroti, yang ingin kutampilkan adalah yang saat ini populer dan banyak melingkupi hampir semua peradaban kekinian, yaitu yang namanya teknologi AI atau artificial intelligence, atau bahasa gampangnya itu kecerdasan buatan gitu loh. Nah, yang ingin kutampilkan adalah begini, apakah teknologi ini pernah ada? Pernah. Teknologi ini pernah ada di masa lampau. Di zaman era Mahabharata sendiri, itu era Mahabharata ya, itu ada teknologi semacam AI ini gitu loh. Kalau panjenengan mengamati dulu kan ada yang namanya Barbarika ya. Tokoh luar biasa Barbarika. Barbarika ini putranya Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca itu putranya Bima. Nah, si Barbarika ini teknologinya semacam AI ini. Jadi semacam cyborg, adalah setengah robot, setengah manusia gitu loh. Nah, kecerdasannya semacam artificial seperti ini, kecerdasan buatan, dan itu luar biasa. Nah, titik poinnya sekali lagi yang kutegaskan, apakah teknologi kecerdasan buatan ini pernah ada? Pernah ada. Dan lalu dampaknya seperti apa nanti? Nah, ini yang mungkin aku akan menambah sudut pandang bahwa kalau ini dikembangkan tanpa kendali, ingat ini, kalau teknologi AI ini dikembangkan tanpa kendali, maka kemanusiaan kita akan hilang. Kemanusiaan kita akan terancam. Ini perlu tak garis bawahi. Karena apa? Karena ketika itu digantikan mesin, lalu itu berdasarkan data-data informasi yang ada, apakah itu salah? Tidak, ini bukan masalah salah atau benar, tapi nanti mengancam kemanusiaan kita. Ini bagaikan kalau dalam konteks spiritual ya, manusia itu sebenarnya kan hanya berisi data dari karma-karma kehidupan dia yang dulu. Ya, betul seperti itu. Begitu pula ketika suatu kepribadian dibenamkan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, itu apakah nanti itu memungkinkan? Mungkin, sangat teramat sangat mungkin. Dan itu bisa terus berkembang. Tetapi ingat, kemanusiaan kita nanti hilang. Sama seperti begini, kita menjalankan program karma di dalam diri kita itu tidak salah. Tetapi kan kita tidak cukup hanya sekedar itu. Kita harus melampaui karma kita sehingga kita mencapai jati diri. Tapi kalau AI ini tadi, ini hanya berupa data yang akan terus menumpuk. Sehingga bisa terjadi perang data. Karena dimunculkan perang data seperti data-data banyak beginilah, jati diri kita nanti, kemanusiaan kita ini nanti terkikis. Sementara kemanusiaan itu sesuatu yang tak terdefinisikan, karena di sana ada rasa, ada kecerdasan juga, ada semacam suatu bahasaku untuk kesadaran, gitu.
Kecerdasan buatan itu bukan kesadaran. Ini harus dibedakan antara kecerdasan buatan itu bukan kesadaran. Dalam tanda kutip ya. Ini mungkin aku yang menampilkan ini. Aku nggak tahu karena aku jarang nonton konten lain. Jadi kecerdasan buatan itu bukan kesadaran. Kesadaran itu adalah murni milik atma, milik jiwa, milik jati diri. Sementara kecerdasan buatan ini murni memang masih ranahnya pikiran. Nah, kalau itu terus dikembangkan teknologi pikiran ini mengancam kemanusiaan kita, mengancam jati diri kita. Gitu loh. Jadi ini perlu tak garis bawahi. Ini sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah. Ingat, keberadaan kita ini untuk kita merasa utuh. Utuh sebagai lahiriah, juga utuh sebagai batiniah. Utuh sebagai sebuah kesadaran, juga pikiran. Dalam konteks ini kecerdasan. Nah, ini mungkin sesuatu bahasa yang atau istilah yang mungkin baru bisa aku sampaikan dengan konteks atau pembahasan seperti ini. Tetapi aku mengatakan bahwa apakah AI ini, kecerdasan buatan ini pernah ada? Apakah ini bisa mengancam kemanusiaan? Sangat bisa. Makanya itu kalau pengembangannya tanpa kendali, maka itu bisa mengancam kemanusiaan kita. Di era dulu pernah ada seperti ini dan akhirnya dihancurkan, dihentikan. Ini pun begitu. Kalau memang ini nanti sudah mengancam, ini pasti dihentikan. Ya, kalau bicara siapa yang menghentikan? Ya alam. Ada sang waktu yang nanti akan membereskan itu. Tapi tetap tentu saja ada pelakunya. Kalau aku boleh berkata, ya itulah ada kaitannya dengan zaman baru, peradaban baru, para pelaku baru ini yang menghentikan hal-hal seperti yang memang tidak perlu. Atau yang bisa mengancam kemanusiaan kita. Aku berharap sudut pandang ini menggelitik kita, menginspirasi kita untuk mencermati teknologi AI ini gitu. Biasalah teknologi kalau di awal itu membuat kita nyaman, membuat kita asik, tetapi kalau kita lengah, sistem ini memasuki diri kita, kemanusiaan kita terancam. Jati diri kita terancam. Padahal selama ini kalau aku secara pribadi mengatakan dalam hampir semua videoku bahwa jati diri itu adalah suatu esensi yang perlu kita alami, perlu kita rasakan sehingga kita menjadi utuh sebagai sebuah kepribadian. Itu penting sekali. Jadi mohon dipahami ya ini video singkat ini aku ingin menegaskan sekali lagi bahwa teknologi AI ini pernah ada dan lalu dihancurkan karena mengancam kemanusiaan. Nah, saat ini hampir semua lini itu dikuasai oleh ini. Apakah ini bisa mengancam kemanusiaan? Bisa. Jadi mari kita berhati-hati, bahkan kalau perlu ya mungkin nanti ada mekanisme alam yang bisa menghentikan itu. Tolong dipahami dengan tepat. Ini bukan masalah benar atau salah, tetapi aku menampilkan suatu sudut pandang yang perlu kita waspadai. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.